Ara, sekarang ngobrol soal pandemi ya. Mm-mm. Kayaknya nggak mungkin lah nggak bicara pandemi. Nanti ketika video ini ditonton 15 tahun, 20 tahun lagi, orang-orang dia akan kehilangan ini video tentang kapan nih gitu ya. Kalau nggak bicara pandemi. Iya benar. Ya, hari ini kita masih hidup dalam suasana pandemi ya. Dan ini global, terjadi di semua belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Termasuk di Eropa, di Inggris ya. Dan aku ingat betul beberapa waktu yang lalu, setahun lalu terutama ya, karena lewat postingannya di Facebook menceritakan suasana di tempat Ara yang aku yang baca tuh, mencekam juga ya, serem gitu kan. Kita ikutin berita setiap hari bisa 5.000, 6.000 orang di UK yang terinfeksi kan. Yang meninggal juga banyak gitu. Nah, hari ini kebalikan. Indonesia mengalami situasi yang kurang lebih seperti itu, bahkan mungkin lebih parah. Ya bukan mungkin memang lebih parah ya daripada banyak negara di Inggris, banyak negara di Eropa ya, termasuk di Inggris yang dulu lebih parah. Nah, mungkin Ara bisa cerita lah buat insight kita lah ya. Gimana sih suasana di Inggris, khususnya di Lancaster tempat Ara tinggal ketika pandemi sedang buruk-buruknya gitu. Jadi awal tuh kayaknya Maret ya Kak ya. Waktu dari Wuhan itu ya kayaknya Februari gitu ya. Kalau Indonesia Maret. Iya ya. Di sini juga masuk Maret. Jadi aku ingat tuh dari Wuhan, abis itu mulai ke Italia. Nah Italia itu kan ngeri banget tuh kan, sampai truk-truk ya, truk-truk yang ngangkut mayat itu berjejer-jejer kan, truk-truk tentara itu. Lalu masuk ke UK Maret itu mulai 11 kasus. Itu kita tracking gitu kan, orang 11 kasus satu negara. Satu negara. Lalu mulai meninggal 1. Itu paniknya luar biasa kan. Dan kita tuh langsung yang lockdown. Awalnya pemerintah nggak mau lockdown memang dari awal. Pengen membuild herd immunity. Tapi karena banyak orang yang protes, jadi akhirnya lockdown di Maret itu. Iya, Inggris kan aku ingat termasuk yang bolak-balik kebijakan dan yang pemerintah juga sering dikritik kan. Bahkan Perdana Menterinya juga disuruh mundur, gitu-gitu kan. Iya, karena memang dari awal itu kayaknya sama dengan beberapa negara di Skandinavia, lebih ke herd immunity gitu Kak. Karena orang sini kan sangat mementingkan kebebasan ya. Iya. Kan jadi dibatasin nggak mau ya, marah, protes ya. Iya, jadi lockdown itu sesuatu yang sangat harsh gitu bagi mereka. Sesuatu yang apa gitu kok jadi movement kita dibatasi. Dan lockdownnya di sana waktu itu gimana? Lockdownnya seperti apa? Total atau gimana lockdown di Maret itu total ya, itu 100 orang meninggal, itu udah mulai total panic buying, yang sampai toilet paper habis. Sampai orang berantem gitu di supermarket ya. Sampai begitu ya? Di Indonesia mungkin belum, nggak sampai begitu malah sebenarnya. Kayaknya nggak pernah ya Kak. Iya. Di sana sampai begitu ya, kayak di film-film ya. Iya, karena memang toko-toko sudah mulai, ini kan harus ditutup total kan. Kalau Indonesia kayaknya nggak pernah mengalami itu. Enggak. Ditutup sebagian aja orang pada marah di sini kan. Ternyata di sana lebih liberal berarti. Iya. Orang Indonesia emang, waduh. Di sana mungkin lebih parah ya. Mungkin agak lebih beda tuh masker ya Kak. Ketika penerapan masker di sini tuh kan ditentang luar biasa ya. Mereka bilang itu kayak anjing, karena anjing di sini kan yang suka menggonggong, itu kan ditutup ya untuk training kan supaya dia nggak ngomongin orang gitu. Jadi dibilangnya kayak gitu. Jadi masyarakat pun waktu itu ada banyak perlawanan soal protokol kesehatan ya. Iya, banyak sekali karena lockdown itu ya gitu, freedomnya itu kan yang paling penting. Banyak yang berpikir lebih baik merdeka gitu daripada dikurung. Pakai masker itu tidak merdeka, lebih baik mati. Iya. Lebih baik mati yang penting merdeka. Mungkin kayak bukan karena hoax. Di sana banyak hoax nggak soal pandemi? Ada juga. Bahkan ada yang pernah ngebakar tiang 5G itu. Yang katanya tiang 5G itu kan menyebarkan corona kan. Iya. Ada juga di sini sempat kasus yang ngebakar. Nah di Maret itu tapi pemerintah udah nggak bisa lagi nggak lockdown karena memang NHS rumah sakit sudah kewalahan kan.
Jadi ambulan tuh udah di luar ngantri gitu ya, udah nggak ada tempat. Mungkin seperti apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan ya itu akhirnya tutup. April itu per hari itu 1.000 orang meninggalkan. Kasus itu 30.000 gitu sehari ya. Jadi Inggris ini bahkan di awal-awal pandemi itu udah langsung buruk ya situasinya ya. Cepat sekali. Iya kan? Cepat sekali. Maret, April itu kan masih awal-awal kan? Iya, karena kita kan memang masih sekolah semua tanpa masker ya Kak ya. Dan bolak-balik kan, soal anak sekolah aja pernah diliburkan, terus masuk lagi, libur lagi gitu ya. Itu jadi perdebatan yang sangat luar biasa gitu di sini. Sampai sekarang masih ya sebenarnya. Jadi kayak apa ya 1.000 gitu meninggal. Terus kita itu mulai turun lagi Juli dibuka. Dibuka itu udah rendah. Summer orang-orang sudah liburan gitu, udah senang-senang. Nah sampai di September itu mulai naik lagi. Tapi bedanya dengan Indonesia, di sini September itu sekolah diwajibkan. Nah itu tanpa pembatasan gitu di sekolah. Jadi karena waktu itu kasusnya sudah mulai turun, dianggap situasi sudah membaik, sekolah dibuka lagi tanpa pembatasan. Tanpa ada macam-macam ini, kayak sekarang kan sudah ada purifier di tiap kelas, jendela harus dibuka, cuci tangannya terus-menerus gitu Kak. Saat September tuh nggak ada. Nah di situ aku sempat menolak mengirim anak ke sekolah gitu. Jadi ya kalau Kakak bayangin sekarang kondisi di Indonesia dan anak-anak disuruh sekolah gitu. Kita kan was-was ya, iya. Yang sekolah kita yang kepikiran kan? Iya, setiap turunin anak di sekolah tuh kayak aduh deg-degan gitu ya. Dan di sini tuh bilangnya anak-anak nggak apa-apa kok, kan nggak meninggal. Sementara di pikiranku nggak meninggal tuh bukan tujuan gitu loh, karena kan bisa. Bukan, aja geli ya, itu kan di Inggris ya. Jadi, masa kalau policy semuanya dibuat tujuannya adalah yang penting nggak meninggal, ya repot. Maksudku orang-orang yang seperti itu ternyata ada juga di sana ya. Iya banyak. Jadi mungkin gini sih Kak, kayak misalnya masker, aku ngelihatnya itu kayak orang Indonesia berpikir tentang sabuk pengaman di mobil. Kalau di sini kan orang-orang semua pakai sabuk pengaman tuh tanpa berpikir ya, lagi ya, memang otomatis dan harus. Semua depan belakang pakai sabuk pengaman. Sampai yang bayi diikat di kursi bayi sabuk pengaman. Bukan karena takut ditilang polisi kan? Itu juga sih. Tapi ya keamanan. Di sini gitu. Kan kadang takut ditilang kan gitu, apalagi sudah ada kamera elektronik kan. Akhirnya pakai sabuk juga, gitu. Tapi kesadaran keamanannya sudah lebih tinggi. Nah, kalau kita kan masker karena kita udah biasa ya, ada polusi, ada bencana misalnya abu dari gunung. Jadi kita udah terbiasa gitu melihat orang pakai masker. Kita pakai aja tanpa berpikir panjang. Tapi kalau disuruh pakai sabuk pengaman yang di belakang tuh pada ngomel biasanya kan? Iya. Buat apa ya? Yang apa diikat-ikat gitu. Nggak bebas. Misalnya aku ngikat anakku gitu ya, tuh kecil ya kan, aku beliin car seat-nya, terus aku ikat, mamaku juga yang aduh anak kecil diikat-ikat. Nah, iya kasihan nggak bebas. Itu sama orang-orang sini ngeliat anak-anak harus di masker. Kasihan, mereka nggak bisa lihat senyum temannya. Dia nggak tahu kalau anak bayi orang Indonesia tuh dibedong. Lebih apa-apaan ya? Iya kan? Pantesan kecil-kecil katanya orang Indonesia. Dari bayi udah diikat deh. Iya benar-benar, orang kaget kalau tahu itu juga kadang. Iya kan? Bayi Indonesia kan dibedong. Iya. Kita ini kan produk bedong semua ini. Iya ya. Kenapa ya? Kenapa ya itu ya? Supaya nggak apa itu ya kayak? Itu dia. Lurus katanya Kak. Biar kakinya nggak bengkok ya. Dia takut bengkok kakinya ya. Jadi padahal bengkok itu gara-gara polio. Polio, ya. Nah, dia nggak diimunisasi polio, dia bengkok, bukan gara-gara nggak dibedong. Kalau alasannya biar nggak dingin kan sebenarnya Eropa lebih dingin kan. Nah, ya dikasih koin ya. Kenapa? Kalau udel gitu dikasih koin ya katanya supaya nggak keluar gitu. Ada peniti, bangle dan sebagainya ya. Unik lah emang Indonesia ya.
Nah, kembali ke pandemi lah yang ngelantur nanti nih kan. Nah, itu aku sempat nggak kirim anak 5 minggu aku sampai bertahan. Itu boleh, boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dari sekolahnya nggak boleh. Jadi wajib sekolah sebenarnya. Ya, wajib sekolah itu peraturan pemerintah. Orang tua yang nggak ngirim anak ke sekolah, kalau dia ada di registri sekolah, itu bisa hukuman penjara. Terus Ara katanya nggak mengirim anaknya sekolah. Iya, karena itulah, karena aku nggak mau, aku ngerasa itu nggak aman sekolah. Jadi aku negosiasi sama kepala sekolah. Jadi aku harus juga itu kayak buat advokasi ya. Aku harus children's right, human's right, education for all, dari pandemi, semua gitu. Karena mereka kan nggak ngizinin pakai masker waktu itu. Sekolah juga. Jadi disuruh sekolah bahkan tidak boleh pakai masker. Nggak ada masker. Aneh juga sebenarnya kebijakan itu ya. Satu kelas itu 30 anak. Ya. Jadi ya benar-benar yang wow gitu. Karena CDC juga nggak menyarankan dan semua apa yang CDC minta. Dan itulah kemudian juga salah satu pemicu kasus naik lagi. Nah iya, jadi kan September buka tuh sekolah. Sekolah tuh jadi tempat penyebaran benar-benar. Cluster gitu. Ya. Cluster banget di sekolah-sekolah semua. Akhirnya 48% yang terkena itu memang anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Iya. Jadi yang long COVID banyak gitu ya, kasihan. Apalagi yang udah komorbid gitu kan. Iya, iya. Dan dia bisa menulari keluarganya, orang tuanya pada akhirnya ya. Iya, karena anak-anak ya terus bawa ke rumah ya, jadinya ya begitu. Jadi Desember itu sempat oposisi. Tapi enggak, sorry, aku potong. Di Indonesia kan ya terbelah ya, tapi banyak juga orang tua yang tidak suka juga anaknya terus-menerus belajar di rumah kan. Pengennya ya sekolah, katanya kalau di rumah dia nggak maksimal, malah jadi bodoh dan sebagainya. Nah situasinya di sana bagaimana ketika anak-anak diminta belajar di rumah? Orang tua umumnya setuju atau menentang? Mungkin mayoritas ya menentang karena memang mereka juga ngerasa anak-anak lebih baik di sekolah, ya. Keluar dari rumah. Jadi ketika kemudian pemerintah mewajibkan lagi sekolah, justru banyak masyarakatnya menerima ya. Ya banyak yang senang. Nah itu yang aku jadi berbeda karena di sekolah ini berarti minoritas ya. Di sekolah anakku pun aku sendirian saat itu. Saat pertama ternyata itu. Begitu dicek orang Indonesia. Orang Lampung. Ya, aku tuh sampai merasa tertuduh, kok kamu takut banget? Aku bilang, aku nggak takut, kataku. Aku dari Indonesia, kita udah biasa namanya gempa bumi, yang gunung meletus. Main-main loh ke kampung gua. Ya. Tapi kataku, aku pengen ada ikhtiarnya apa? Kalau masker aja nggak boleh, ini apa gitu loh? Kita itu sayang-sayang ke anak kan, masa mau kita masukin aja udah tahu pandemi dan aku kasih semua apa yang CDC bilang gitu misalnya. Memang agak aneh ya. Iya. Mereka ngerti dan akhirnya selama karena meningkat kasus dan anak-anak banyak kena, ya akhirnya banyak juga orang tua yang menarik anaknya keluar saat itu. Ya aku nggak sendirian lagi. Dan kita tapi setelah banyak korban kan baru akhirnya ada. Itu Kak. Ya gitu. Jadi memang pelajarannya dalam situasi begini jauh lebih aman anak tidak sekolah dulu sebenarnya. Ya sampai kasusnya rendah ya. Jadi kan kalau CDC dia menyarankan di satu kota itu dia harus di bawah 50 kasus. Itu baru sekolah bisa dibuka dan di sekolah juga harus ada pembatasan-pembatasan seperti tes. Misalnya sekarang anak-anak sudah tes 2 kali. Setiap Minggu dan Rabu itu mereka pakai tes lateral flow ya kalau nggak salah ya. Lalu masker, anak-anak pakai masker dan di sekolah juga ada cuci tangan dan kalau bisa social distance gitu Kak. Jadi per kelas itu mereka diatur, mereka nggak bertemu, jadi pintunya masing-masing beda. Jadi ya itu, tapi itu setelah kasus sangat tinggi Desember, guru-guru semua demo. Kepala sekolah pada mogok kerja, itu akhirnya lockdown lagi dan itu udah 1.000 juga sehari meninggal. Jadi di sana lockdown itu bolak-balik ya, lockdown selesai. Ini ya berarti udah ke Tapi lockdownnya gimana di sana? Maksudnya seberapa pembatasan itu seberapa ketat ketika lockdown berlaku di sana?
lockdown di sini tuh ketatnya, misalnya semua toko tutup, Kak. Benar-benar tutup. Tutup. Jadi, restoran hanya boleh take away. Untuk membeli bahan kebutuhan pokok sehari-hari bagaimana? Oh, ini maksudnya toko-toko yang nggak esensial ya. Oh, esensial tetap buka. Ya, supermarket yang jual minimarket boleh buka. Tapi yang non esensial sama sekali nggak boleh. Mall gitu nggak boleh buka sama sekali. Di sini jarang sih ada mall. Oh, jarang ada mall. Di sini kan ke toko kecil-kecil gitu, Kak. Tapi emang itu, walaupun mall juga tetap sama aturannya. Jadi kalau dia memang ada supermarket yang di dalam, supermarket itu buka. Berarti tempat wisata juga tutup, semua tempat olahraga tutup. Semua ya tutup. Angkutan umum? Angkutan umum bus itu tetap jalan. Tapi harus pakai masker. Okay. Kita kan nggak ada angkot di sini, Kak. Adanya cuma taksi sama bus. Apalagi ojek ya? Nggak ada Gokar. Ada nih, nggak ada Uber ada Uber. Tapi kota besar ya. Oke.